Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru banget. Sesuatu yang misterius, sesuatu yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Penasaran? Kali ini kita akan membahas tentang negara-negara yang paling jarang diketahui orang di seluruh dunia. Yap, kalian nggak salah dengar. Ada banyak banget negara di dunia ini, dan beberapa di antaranya jarang dibicarakan. Bahkan mungkin nggak ada di peta kalian. Jadi, pastikan kalian menonton sampai habis ya. Oke, negara pertama yang akan kita bahas adalah Tuvalu. Pernah dengar? Mungkin sebagian besar dari kalian akan mengernyitkan dahi. Wajar sih, soalnya Tuvalu ini negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik. Bayangin aja, luasnya cuma 26 km persegi. Lebih kecil dari Jakarta Selatan, guys. Meskipun kecil, Tuvalu punya daya tarik sendiri loh. Negara ini terkenal dengan pantainya yang indah, air lautnya yang jernih, dan terumbu karangnya yang masih alami. Surga tersembunyi deh pokoknya. Tapi sayangnya, Tuvalu ini terancam tenggelam akibat perubahan iklim. Sedih banget kan? Nah, yang unik dari Tuvalu adalah uangnya. Mereka menggunakan dolar Tuvalu, tapi yang bikin unik, mereka juga memakai dolar Australia sebagai uang resmi. Jadi, kalau kalian liburan ke sana, nggak perlu repot-repot nukar uang. Negara ini punya alamat internet sendiri, yaitu TV. Keren kan? Selanjutnya, kita akan terbang ke negara terkecil ketiga di dunia, yaitu Nauru. Negara kepulauan ini terletak di tengah Samudra Pasifik dan terkenal dengan tambang fosfatnya. Bayangin, dulu Nauru ini kaya banget karena fosfatnya. Saking kayanya, penduduk Nauru nggak perlu bayar pajak, guys. Bahkan mereka mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Wow, surga dunia banget ya. Tapi sayangnya, kekayaan fosfat Nauru perlahan habis. Dan sekarang negara ini menghadapi berbagai masalah ekonomi. Tapi tenang, Nauru tetap punya potensi wisata yang menarik kok. Kalian bisa mengunjungi Danau Buada, danau air tawar yang indah di tengah pulau. Atau kalian bisa menyelam dan menikmati keindahan bawah laut Nauru yang masih alami. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak kalau Nauru ini punya julukan unik? Yup, mereka disebut Pleasant Island atau Pulau Menyenangkan. Dari Samudra Pasifik, sekarang kita melompat ke Eropa, tepatnya ke San Marino, salah satu negara terkecil dan tertua di dunia. Negara ini terletak di tengah Italia dan sepenuhnya dikelilingi oleh negara pizza tersebut. Unik kan? San Marino punya sejarah yang panjang dan menarik. Negara ini didirikan pada tahun 301 Masehi oleh seorang tukang batu bernama Marinus. Bayangin, udah hampir 17 abad umurnya. Nggak heran kalau San Marino punya banyak bangunan bersejarah yang megah dan indah. Salah satu tempat yang wajib dikunjungi di San Marino adalah Gunung Titano. Dari puncak gunung ini, kalian bisa melihat pemandangan indah San Marino dan sekitarnya. Negara ini punya pasukan tentara yang sangat kecil, bahkan mungkin lebih sedikit dari jumlah penonton video ini. Bagian keempat, Liechtenstein, negeri dongeng di pegunungan Alpen. Siap-siap terpukau dengan negara selanjutnya, yaitu Liechtenstein. Negara kecil ini terletak di pegunungan Alpen, diapit oleh Swiss dan Austria. Bayangin, betapa indahnya pemandangan di negara ini. Liechtenstein ini seperti negara dongeng, guys. Dengan kastil-kastil megah yang berdiri kokoh di lereng gunung, desa-desa cantik yang dikelilingi padang rumput hijau, dan udara pegunungan yang segar, Liechtenstein seakan akan keluar dari cerita dongeng. Meskipun kecil, Liechtenstein termasuk negara maju. Bahkan, negara ini punya pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Penduduk Liechtenstein hidup makmur dan sejahtera. Kalau kalian berkunjung ke Liechtenstein, jangan lupa mampir ke Vaduz, ibu kota negara ini. Bagian kelima, Komoro, aroma cengkeh dan keindahan pulau vulkanik. Sekarang kita akan berpetualang ke benua Afrika, tepatnya ke negara kepulauan Komoro. Negara ini terletak di Samudra Hindia, diapit oleh Madagaskar dan Mozambik. Komoro terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami. Bayangin guys, Komoro ini dijuluki Pulau Parfum karena aroma cengkeh dan ilang-ilang yang semerbak di udara. Selain itu, Komoro juga punya pantai-pantai cantik dengan pasir putih dan air laut yang jernih. Yang bikin Komoro semakin unik adalah Gunung Kartala, gunung berapi aktif yang jadi ikon negara ini. Kalian bisa mendaki gunung ini dan menikmati pemandangan spektakuler dari puncaknya.
Bagian ke-6, Kiribati, negara pertama yang menyambut hari baru. Siap-siap terbang ke tengah Samudra Pasifik, guys. Kita akan mengunjungi Kiribati, negara kepulauan yang terdiri dari 33 atol dan pulau karang. Kiribati ini unik banget loh, karena negara ini adalah negara-negara pertama yang menyambut datangnya hari baru. Bayangin saat Indonesia masih malam, di Kiribati matahari sudah terbit. Keren banget kan? Jadi, kalau kalian mau jadi orang pertama yang merayakan tahun baru, datang aja ke Kiribati. Selain itu, Kiribati juga terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa. Kalian bisa menyelam dan berenang bersama ikan-ikan tropis yang warna-warni. Atau, kalian bisa bersantai di pantai sambil menikmati pemandangan matahari terbenam yang memesona. Sayangnya, Kiribati juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim. Kenaikan air laut mengancam ke pulau-pulau di Kiribati. Lanjut ke negara selanjutnya, yaitu Palau. Negara kepulauan ini terletak di Samudra Pasifik Barat dan terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang luar biasa. Bahkan, Palau dijuluki sebagai akuarium dunia loh. Bayangin guys, di perairan Palau terdapat lebih dari 1.300 jenis ikan dan 700 jenis karang. Wow, banyak banget kan? Gak heran kalau Palau jadi surga bagi para penyelam dan pecinta biota laut. Salah satu tempat menyelam paling terkenal di Palau adalah Jellyfish Lake. Di danau ini, kalian bisa berenang bersama ribuan ubur-ubur yang gak menyengat. Seru banget kan? Selain menyelam, kalian juga bisa menikmati keindahan alam Palau dengan mengunjungi Rock Islands, gugusan pulau-pulau kecil dengan bentuk unik yang terbentuk secara alami. Dari Samudra Pasifik, kita kembali lagi ke Eropa. Kali ini kita akan mampir ke Monaco, negara kecil yang terkenal dengan kemewahan dan keglamorannya. Monaco ini kecil banget guys, bahkan lebih kecil dari Central Park di New York. Meskipun kecil, Monaco adalah rumah bagi orang-orang kaya dan terkenal di seluruh dunia. Kalian bisa melihat banyak mobil sport mewah berseliweran di jalanan Monaco. Atau kalian bisa mengunjungi Casino de Monte Carlo, kasino terkenal yang jadi tempat berkumpulnya para miliarder. Selain kemewahan, Monaco juga terkenal dengan balapan Formula 1. Setiap tahun, Grand Prix Monaco digelar di sirkuit jalan raya yang menantang di jantung kota Monaco. Kalau kalian ingin merasakan suasana Monaco yang elegan, kalian bisa mengunjungi Istana Pangeran Monaco. Siap-siap terpukau dengan negara selanjutnya, yaitu Andorra. Negara kecil ini terletak di pegunungan Pyrenees, diapit oleh Spanyol dan Perancis. Bayangin, betapa indahnya pemandangan di negara ini. Andorra ini seperti negara dongeng guys, dengan desa-desa cantik yang dikelilingi pegunungan tinggi, danau-danau biru yang jernih, dan udara pegunungan yang segar. Andorra seakan-akan keluar dari cerita dongeng. Meskipun kecil, Andorra punya banyak hal menarik untuk ditawarkan loh. Negara ini terkenal dengan wisata skinya. Bayangin, kalian bisa bermain ski di lereng-lereng gunung yang bersalju sambil menikmati pemandangan yang indah. Selain ski, Andorra juga punya banyak bangunan bersejarah yang menarik, seperti Casa de la Vall, gedung parlemen Andorra yang dibangun pada abad ke-16. Terakhir, kita akan berpetualang ke Djibouti, negara kecil yang terletak di tanduk Afrika. Djibouti ini punya lokasi yang strategis banget guys, karena berada di jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Samudra Hindia. Djibouti punya pemandangan alam yang unik dan eksotis. Bayangin, di negara ini kalian bisa menemukan danau garam, gunung berapi, dan gurun pasir. Salah satu tempat wisata paling terkenal di Djibouti adalah Danau Assal, danau garam terendah di Afrika. Selain itu, Djibouti juga punya keindahan bawah laut yang menakjubkan. Kalian bisa menyelam dan berenang bersama hiu paus, ikan parimanta, dan berbagai biota laut lainnya. Nah, kalau kalian ingin merasakan budaya Djibouti yang unik, kalian bisa mengunjungi kota Djibouti, ibu kota negara ini. Itulah tadi 10 negara yang paling jarang diketahui orang di dunia. Gimana guys? Keren-keren banget kan? Ternyata masih banyak tempat di dunia ini yang belum kita ketahui dan penuh dengan keunikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang dunia ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.